Halo semua, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di konten Artikelpedia kali ini. Oke, baru saja di Indonesia kita tahu fenomena tentang kelangkaan minyak goreng gitu, di mana masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah tertentu atau kalau kita biasa lihat di media sosial maupun di berita, banyak ibu-ibu atau mama rela antri berjam-jam bahkan sampai panjang betul gitu untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah dan bisa juga mendapatkan minyak goreng dengan harga yang tinggi, teman-teman. Nah, belum saja fenomena tersebut itu selesai gitu, saat ini kita sedang kejadian lagi fenomena di mana solar itu langka, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya, dan kali ini akan kita kutip materi pembahasannya itu dari money.kompas.com dengan judul Fenomena Sulitnya Mencari BBM, Solar, dan Langkah Pertamina. Nah, belum juga mereda polemik kelangkaan dan harga minyak goreng yang melambung tinggi, kini muncul masalah baru yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia, yakni terkait susahnya mendapatkan solar. Di berbagai daerah, bahan bakar minyak atau BBM jenis solar kini mulai susah ditemukan. Antrean panjang berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar kini menjadi pemandangan yang sangat lazim. Nah, sulitnya mencari solar sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa pekan, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan solar, para supir bahkan harus berkeliling kota mencari SPBU yang masih memiliki stok, dan para supir itu terpaksa harus antri. Dikutip dari kompas.tv, antrean panjang truk terjadi di SPBU Kebon Sayur, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin pagi 28 Maret tahun 2022. Demi membeli solar, para supir truk mengaku sudah mengantri lebih dari 24 jam. Para supir truk mengaku sudah mengantri untuk membeli solar sejak Minggu pagi. Nah, sopir truk mengaku selama ini tidak pernah mengantri solar itu selama ini, teman-teman. Nah, para sopir truk juga berharap stok solar di tempat pengisian bahan bakar bisa bertambah atau bisa ditambah untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini. Nah, selain truk, sejumlah kendaraan roda 4 lainnya juga ikut mengantri. Sementara itu, diberikan pada harian Kompas 24 Maret 2022, supir truk angkutan barang mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis biosolar di Lampung. Nah, mereka harus antri berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar minyak sehingga menghambat operasional untuk angkut barang. Nah, antrean truk terlihat di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Antrean didominasi truk angkutan barang, kendaraan jenis lain seperti bus, mobil bak terbuka, minibus, dan juga terlihat antri sejak pagi. Nah, kondisi itu hampir setiap hari terjadi sejak 2 pekan terakhir. Menurut Rianto, supir truk angkutan barang, ia mengaku mengantri sejak pukul jam 9 pagi untuk mendapatkan solar di SPBU Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Ia tetap antri meskipun belum mendapat kepastian kapan pasokan biosolar akan tiba di SPBU tersebut. Menurutnya, saya sudah 2 hari mencari solar di beberapa SPBU, tapi masih belum dapat juga. Jadi mending nunggu di sini karena masih ada harapan pasokan solar akan dikirim, kata Rianto. Dia sudah mencari solar di SPBU yang ada di sepanjang jalan lintas Sumatera di Kecamatan Natar. Namun Rianto kehabisan stok meskipun sudah antri berjam-jam. Akibat sulitnya mencari solar, pekerjaannya mengantarkan minuman kemasan dari Lampung ke Bengkulu menjadi terhambat. Ia menyebut kondisi itu tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di Bengkulu sejak 1 bulan terakhir. Nah, pada tahun 2022, BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina Patraniaga dan PT AKR Korporindo untuk menyalurkan 15,1 juta kiloliter minyak solar. Penetapan kuota itu telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan negara.
Nah, apabila terjadi peningkatan kebutuhan atau gangguan distribusi di suatu daerah, maka Pertamina Patraniaga dan AKR Korporindo dapat melakukan penyesuaian kuota antar penyalur di daerah yang sama sepanjang tidak mempengaruhi jumlah total kuota daerah tersebut. Dalam perubahan kuota satu daerah, Pertamina wajib melaporkan kepada BPH Migas paling lambat 1 bulan setelah perubahan agar penyaluran tepat sasaran. Sehingga kuota jenis BBM tertentu bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Nah, langkah Pertamina menurut Direktur Utama PT Pertamina Nike Widyawati menilai ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pasokan solar hingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Salah satunya adalah soal kuota subsidi tahun ini yang lebih rendah dari tahun lalu. Ia menjelaskan, melihat perekonomian yang mulai pulih di tahun ini, maka konsumsi solar subsidi bisa saja mencapai 16 juta kiloliter, melebihi kuota yang telah ditetapkan yaitu sebesar 14,09 juta kiloliter per Februari 2022. Penyaluran sudah melebihi kuota 10%, yaitu mencapai 2,49 juta kiloliter dari yang seharusnya 2,2 juta kiloliter. Kami memahami bahwa sekarang industri tumbuh, maka kita tetap supply walaupun sekarang sudah over kuotanya. Per bulan akan ada kuota, tapi sudah over 10% sampai dengan Februari, ungkap Nike dalam rapat dengan dengar pendapat dengan anggota Komisi 6 DPR RI pada Senin 28 Maret tahun 2022. Sayangnya, tren peningkatan konsumsi itu tidak dibarengi dengan peningkatan dari sisi supply, sebab kuota solar subsidi tahun ini menurun 5% ketimbang kuota di tahun 2021. Pada tahun ini, kuota solar subsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar 15,1 juta kiloliter. Sedangkan tahun lalu kuotanya sekitar 15,8 juta kiloliter. Nah, gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di supply menurut dia. Oleh sebab itu, dengan potensi peningkatan konsumsi solar subsidi hingga akhir tahun itu naik 14% dari kuota yang telah ditetapkan 2022, dan Nike berharap bisa dilakukan penyesuaian kembali kuota untuk solar subsidi. Nah, menurutnya kami memohon dukungan jika memang solar subsidi ini adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Selain soal kuota, kelangkaan solar juga diduga terjadi karena adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi untuk industri besar seperti industri tambang dan industri sawit. Terlebih, saat ini disparasitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi atau DEX series semakin tinggi, yaitu mencapai 7.800 per liter berdasarkan hitungan Pertamina. Nike mengungkapkan dugaan tersebut nampak dari meningkatnya penjualan solar yang mencakup hingga 93%. Sementara penjualan solar non-subsidi atau DEX series menurun hanya pada 7%. Nah, ini yang harus kita lihat apakah betul ini untuk industri logistik dan industri yang tidak termasuk industri besar. Antrian-antrian yang kita lihat ini kelihatannya justru dari industri-industri besar seperti sawit dan tambang yang harus ia tertibkan. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman di berita selanjutnya, masih kita kutip dari money.kompas.com, yaitu dengan judul Solar Langka, Dirut Pertamina duga ada penyelewengan perusahaan sawit dan tambang. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widyawati menduga adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan solar subsidi. Ia mengungkapkan dugaan tersebut nampak dari meningkatnya penjualan solar hingga mencakup 93%.
Sementara penjualan solar non subsidi atau DEX menurun hanya menjadi 7% saja. Nah, menurutnya ini yang harus kita lihat, apakah betul ini untuk industri logistik atau bukan kan gitu. Nah, itu sudah diungkapkan Nike pada saat rapat dengan anggota Komisi 6 DPR RI pada 28 Maret tahun 2022. Nah, ia juga menjelaskan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 ada ketentuan terkait transportasi yang bisa dan tidak bisa menggunakan solar subsidi. Nah, adapun dalam BLE itu mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi. Jadi, sebanyak 93% termasuk industri tambang dan sawit harusnya tidak mengcover tambang dan sawit. Ini yang kami duga, itu katanya. Nike mengatakan hingga saat ini Pertamina terus mendistribusikan solar subsidi guna mengurangi antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Bahkan penyaluran per Februari 2022 sudah melebihi kuota sekitar 10% dari yang seharusnya 2,27 kL menjadi 2,49 kL. Kami memahami bahwa sekarang industri tumbuh, maka tetap kami supply walaupun sekarang sudah over kuota per bulan, kan ada kuota, tapi sudah over 10% sampai dengan Februari, imbuh Nike. Nah, kemudian oleh sebab itu menurut Nike dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi potensi penyelewengan solar subsidi. Hal ini guna memastikan bahwa penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran sehingga tidak mengalami kelangkaan di lapangan. Nah, solar subsidi memang ada aturannya di Perpres atau peraturan presiden. Tapi mungkin perlu ada level Kepmen atau keputusan menteri yang mengatur petunjuk teknis untuk bisa digunakan di level lapangan, ungkap ia. Jadi teman-teman, itu adalah dua informasi tadi mengenai kelangkaan solar yang terjadi di Indonesia, dan itu menjadi salah satu fenomena baru lagi karena kita bisa lihat di media-media, di berita-berita bahwasanya banyak sekali truk-truk dan mobil-mobil besar itu antri di SPBU karena kesulitan untuk mendapatkan solar, teman-teman, yang dimana pasokan solar itu distribusinya sangat tipis sehingga terjadi kelangkaan dan menyebabkan antrian panjang di lapangan. Dan dilihat dari situ gitu, ada indikasi bahwasanya para pemain industri besar seperti tambang dan sawit itu memiliki peranan dalam fenomena tersebut. Karena kenapa? Dapat dilihat patut diduga bahwasanya menurut data dari Pertamina gitu, solar yang mayoritas ini dibeli itu dan angka pembelian atau penjualan itu tinggi adalah jenis solar subsidi, teman-teman, di mana solar subsidi ini lebih banyak dibeli oleh pasar gitu dibanding dengan solar non subsidi atau solar yang sifatnya itu atau DEX series lah, teman-teman. Nah, oleh karena itu pemerintah beserta lembaga-lembaga lainnya perlu menindaklanjuti akan adanya fenomena tersebut gitu, dan segera tindak tegas apabila memang ditemukan bahwasanya para pemain industri-industri besar baik manufaktur, kemudian sawit, tambang dan lain-lain yang mereka istilahnya ini membeli atau menumpuk solar untuk kepentingan mereka dalam proses produksi, teman-teman. Nah, ketika ditemukan hal seperti itu, harapannya dapat pemerintah dan jajarannya dapat menindak tegas para pelaku sehingga hal ini bisa membuat jerak dan semoga kedepannya distribusi solar ini dapat merata. Walaupun dengan pertumbuhan atau banyaknya industri-industri baru, tapi semoga dengan kapasitas produksi yang bisa dihasilkan oleh Pertamina kita gitu, semoga bisa mendistribusikan solar-solar tersebut dalam berbagai macam sektor industri maupun sektor publik, dan semoga
fenomena kelangkaan ini cepat berakhir dan juga bisa normalisasi kembali dari sisi hal kapasitas produk, distribusi di pasar, dan juga dari sisi hal harga, teman-teman. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila teman-teman mau berdiskusi, silakan teman-teman itu komen saja di kolom komentar. Dan untuk informasi yang saya sampaikan tadi akan saya cantumkan referensinya di kolom deskripsi. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, ejaan, dan lain-lain teman-teman gitu, mohon dimaafkan sebelumnya gitu. Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka, silakan klik like, kemudian subscribe, dan juga share video ini ke keluarga, ke kerabat, dan teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan pemberitahuan dari video-video kita yang terbaru. Terima kasih teman-teman telah mengikuti. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. See you in the next video. Bye.